bintang tamu saya yang akan membahas tema kita pada malam ini yang lebih dalam. Dia adalah seorang psikolog cantik. Wah, aku pikir itu psikolognya itu perempuan laki, katanya perempuan. Pas banget nih ya. Kita perlu nanya-nanya lebih dalam lagi ya. Dan pintar serta mempesona. Kita sambut Elizabeth Santosa. Luar biasa sekali. Mirip mamahmu, mamah tirimu itu loh. Dulu kan waktu kecil dia dibuang sama orang tuanya. Buangnya tuh anu ya, kayak orang buang sampah gitu aja. Terus ada di belakang ada mobilnya, oh itu orang kaya. Terus di comel ini ada makanan apa kayak? Nggak banyak orang. Udah, bener bersalah aja ya. Selamat malam untuk Mbak Lizzy. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik, Mas Teguh. Oh, puji Tuhan dan memberkati. Begitu di-invite, wow, kamera dikosak. Bener-bener kayak ini Paulina Vega, Miss Universe dari Colombia ya. Paulina Vega cantik itu. Loh, iya kenal Mas Teguh. Loh, dulu pernah jadi majikan saya itu berapa tahun. Balik langsung saja nih, ngomongin film biru. Kenapa sih film biru yang merupakan bagian dari pornografi semakin marak akhir-akhir ini dan mudah diakses oleh anak-anak nggak jelas ini dengan mudah dan langsung ngambil juga. Kadang-kadang mereka tuh diem, tak pikir tuh apa, ngupload apa, baca apa itu intip dari belakang ya gambarnya kayak gitu. Iya. Aku ada apalagi ini ini sampai akhirnya dia keluar di tempat saya sendiri, terus dia taunya di luar ya gitu juga. Hancur. Mas Teguh, dikarenakan sekarang ada perkembangan media teknologi ya, sehingga informasi kan berkembang cepat dan tidak ada batasan ya sekarang. Nah ini dia, sekarang kembali lagi kepada kita. Kita kalau punya smartphone atau punya gadget, ya. Pokoknya aku ikutin aja. Yang ngerti hal kayak gitu mereka. Aku ngertinya duit, wanita kerja. Iya, jadi smartphone itu kan sekarang akses pornografi itu mudah sekali. Dulu nyarinya susah, sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi-sembunyi nyarinya. Sekarang tidak perlu nyari, nyamperin kita. Iya. Kadang-kadang ditawarkan malah ya di internet ya. Iya, ditawarin di internet. Kalau baca punya email kan di Twitter ada. Iya. Ya nawarinnya. Nawarinnya apa? Nawarinnya ada. Iya, gitu. Klik ini untuk. Enggak, Mas. Enggak, justru maksudnya gini, kalau kita lagi buka berita apapun, kadang-kadang ada tawaran-tawaran kayak gitu masuk. Kalau kita mau lihat, kita tinggal klik itu aja, langsung kebuka. Langsung. Dan kadang-kadang alamat situsnya juga bukan alamat situs yang menjurus ya. Bukan. Sekarang alamat situsnya misalnya dari berita dari Kominfo. Itu isinya begituan. Wah, itu cara nyarinya gimana sih? Apalagi yang jual-jual alat-alat itu ya. Tahu alat-alat bengkel. Berarti jadi begitu ya, karena itu malah menawarkan diri dan malah mudah. Dulu sembunyi-sembunyi ya. Dengan kembali ke diri kita supaya kita harus bisa mengontrol diri juga ya. Ini pantas kita baca, ini pantas kita buka ya. Hal-hal seperti ini kayak mengakibatkan kita seperti ini, jadi nggak perlu keluar. Sebenarnya efek negatif apa saja sih yang ditimbulkan karena sering nonton film biru? Monggo. Adiksi.
Adiksi itu apa ya? Kecanduan. Mungkin adiksi itu kakaknya diksi. Kecanduan. Kecanduan. Nah, kalau orang sudah kecanduan, struktur otaknya berubah. Kecanduan apa aja? Mau kecanduan blue film, kecanduan narkoba, kecanduan minuman beralkohol, itu semua sama. Intinya adalah kurang kontrol diri. Nah, itu struktur otaknya berubah, nanti dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau kita ambil atau kita cegah dia untuk tidak nonton blue film, iya. Itu ya. Jadi sakau, marah-marah, dan yang paling parah untuk para pria, ya, ini akan Sana Mbak, yang sana yang sering Mbak. Oh, iya. Bicara. Ya. Kalau ini nih, itu tiga ini Bambang Pendul Tembem, Bambang Pental Ora ini tuh. Sama ini Bambang Wangsit ini satu ini juga. Nah, yang suka nonton hati-hati. Kenapa? Itu akan mengganggu hubungan suami istri. Kenapa? Karena nanti dia nggak pernah bisa puas sama pernikahannya. Yang dia pikirin yang bisa bikin dia puas adalah film-film yang adegan-adegan yang dilihat di situ. Nggak ada. Setuju. Menurut saya salah satunya kan tadi kan pengaruhnya adalah tidak pernah merasa puas kan. Iya. Menurut saya Mas Tukul sering nonton. Kenapa ya? Mas suka nanya-nanya puas. Ini berarti. Dulu. Merasa puas nih. Itu kan slogannya ya. Dulu itu sebenarnya. Mas, tanya nih, minggir apa ya? Kenapa sih Mas? Kenapa? Takut efeknya deket sama dia. Efek apa Mas? Katanya sayang sama gua. Sayang sih sayang, tapi sekarang enggak. Bener ya? Awas kalau mau lagi kayak kemarin. Enggak, aku ngambek kan. Mbak Lis, Ini Pes. maaf, ini sedikit serius ya. Ada kan sedikit serius. Yang bener kayak manusia itu loh. dong. Nah, kayak manusia gitu lah duduk. Ini serius Mas. Kedudukan. Kedudukan tapi meremelek. Kan saya orang tua, Iya. punya anak. Bagaimanapun juga masalah ini pasti akan dihadapi oleh anak kan, karena teknologi yang begitu canggih masuk ke kita ya. Iya. Punya tips nggak bagaimana cara untuk ngasih tahu bagaimana caranya? Jadi bukan kayak justru kalau dilarang anak tuh biasanya kan makin penasaran. Ya. Pengen tahu, pengen coba. Gimana nih menurut Mbak? Punya tips nggak biar Oke. biar win-win solution lah gitu? Salah satunya adalah jangan kasih anak smartphone terlalu dini. Kalau mau kasih smartphone, gadget, itu ada parental control. Iya, kontrol dari orang tua. Kontrol itu ada mode settingnya di situ. Dicari, dipelajari. Selain juga tidak memberikan terlalu dini. Kalau mau kasih, tadi kita bicara ya Ronald ya, harus ada aturan mainnya. Ya. Misalnya jamnya, jangan sampai main itu terus ngelupa yang lain, lupa belajar, lupa mandi, lupa makan. Nah itu. Betul, ini lupa kerja Mas. Kalau saya bilang itu istilah saya ya, diet gadget Iya. atau diet TV. Kan diatur, boleh tapi diatur, diawasi. Setuju. Iya. Nah itu selain juga diatur, juga kalau lihat anak-anak tuh jangan dikasih laptop. Misalnya usia di bawah 13 tahun, suka di kamar kan kita nggak tahu buka apa. Kalau mereka mau main laptop, mau main gadget, di ruang tamu aja. Orang tuanya ada di situ. Iya, atau ada nanti mbaknya lihat, bisa diawasi. Luar biasa. Setuju. Pertanyaanmu tumben selama 4 mata sampai bukan 4 mata ini yang paling bagus. Yang juga aneh Mas, selama 4 mata bertahun-tahun, baru sekarang kelihatan bentuk lo yang bener Mas. Mas, maaf. Maksud saya begini Mbak, tentang yang Film. maaf ya, tentang pornografi ini loh. Jadi bagaimana cara ngasih ke anak, ngasih tahu gitu loh bahwa ini tidak baik gitu loh. Cara ngasih taunya gitu. Ya tergantung usianya. Tergantung usia. Jadi pendidikan seksual itu penting buat anak tapi disesuaikan dengan usianya. Cara kita bicara sama anak TK beda kalau anaknya sudah 6 tahun, sudah 8 tahun, sudah 10 tahun. Tapi itu butuh komunikasi, butuh keterbukaan. Ya, bapak biasanya cocoknya ngomong masalah ini sama anak lakinya, gitu. Jangan ketuker gitu ya.
dibilangin, ditanya, biar komunikasi enak aja, santai aja, dia nggak merasa deg-degan. Kalau kita deg-degan mau cerita tentang memberikan pendidikan seksual, dia juga udah keringat dingin gitu, santai aja. Jadi pentingnya orang tua mengupgrade diri juga ya Mbak ya. Itu penting. Jangan sampai Kalau ngerti buku gue sih. iya kan baca bukunya Mbak Lizzy Mas, buku terbarunya. Bagus. Tuh, kamu sering baca buku. Aku ngasih tahu sampai bermacam-macam bahasa, dengan sampai bahasa tumbuhan, sampai bahasa. Ini lebih sedikit ngerti pakai bahasa serangga malah. Sampai capek saya ngomong ngasih tahu Mbak. Alhamdulillah sekarang sedikit demi alhamdulillah penyakit yang satunya hilang, tumbuh penyakit yang kedua. Setuju saya. Kembali ke untuk Mbak Elizabeth lagi, untuk Rere sebentar ya. Kabarnya kebiasaan menonton film biru dapat menurunkan tingkat kecerdasan seseorang dan akibatnya seperti mereka-mereka ini. Kayak orang itu udah masa depannya kayak udah hilang begitu saja, bagaimana? Pertanyaannya adalah bisa nggak konten pornografi itu membuat apa intelektualitas jadi turun gitu? Betul. Ya bisa jadi, dikarenakan kan fokusnya ke sebenarnya nggak cuma pornografi aja. Kita kalau kecanduan sama yang lain juga apa namanya, Games lupa juga yang ya? lain, gamesnya ya. Jadi males kalau belajar gitu. Pikiran juga jadinya nggak fokus. Nah itu bisa saja. Setuju. Nanti anak saya akan saya batasi dan akan saya kontrol terus untuk itu game. Itu yang ngajarin ini. Batasi, makanya sekarang gua gini, gua ambil aja, ambil dulu taruh sini. Wah, seminggu libur seminggu udah taruh. Games juga sekarang ada yang adegan dewasanya itu, maksudku. itu Ada yang kekerasan sama yang adegan dewasa ada. Pakaian itu, Sementara yang main anak-anak gitu. Nah, memilih game juga harus hati-hati tuh. Betul. Ada yang buat anak, ada yang buat dewasa. Sama kayak film, anak mau dewasa. Sekarang tak masukin ke laci, set udah. Apanya Mas? Apanya? Anaknya. Untuk Rere dan Ronald, pernah nggak sih menemukan kelakuan teman atau kerabat yang menjadi aneh karena kebanyakan nonton film biru nih? Monggo. Kelakuan aneh mungkin jadinya gimana ya, kalau cowok jadi kalau ngeliat cewek gitu, waktu itu ada sih teman aku cowok gitu, kalau ngeliat aku jadi kayak gimana gitu, kayak pikirannya udah ngayal kemana-mana. Jadi aku yang takut sendiri kan, kok ngeliatnya kayak gitu. Seolah kayak mau menerkam kamu. Iya. Bayangan dirimu ini kalau dari samping, dari ini mau. Kalau ini gua cocol di sini. Emang cowok enak. Itu tadi cara itu keanehan gerak-gerik bahasa tubuhnya si temennya itu kan melihat si Rere sampai kayak gitu. Iya. Kayak mereka kalau lihat saya itu udah nggak sabar aja. Sabar untuk apa kayak? Lanjut Mas, kawan aku. Mau yang gambar apa lagi? Palingan teman saya ada yang jadi obsesif. Jadi apa ya? Pengen seperti ada yang di film itu. Iya, jadi benar betul. Nggak pernah merasa puas, ya. Maksudnya coba ini, coba itu, gaya ini, gaya itu. Ya mohon maaf, kadang-kadang bukan sama yang seharusnya. Gitu loh. Jadi petualangannya tuh jadi banyak gitu loh, Mas. Maaf, ini temannya Kang Onal. Kang Onal tahu banget. Ya, Onal sendiri jangan. Kalau laki-laki lebih open menurut saya berbincang mengenai masalah seks. Kalau menurut saya ya, malah ada satu kebanggaan. Iya. Betul. Wah, saya udah gini, udah nyoba itu, nyoba ini, gitu. Dan kerjaannya hampir setiap minggu dia beli hard disk. Nambah terus koleksi datanya, Mas. Dapat lagi. Tapi saya akhirnya ikut beli hard disk juga. Apa? Mas. Hard disk ya. Buat itu Mas, buat nyimpen data. Komputer. Tetangganya Handoko. Aku aja nggak ngerti ada kotak kecil dicolokin aja lagunya banyak. Aku aja nggak ngerti. Ini menghina banget.